Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Adinda Jasmine Rayandi, kemudian ada Dwi Rentia Nuraina, ada saya sendiri Larasa Meknesayanti, dan yang terakhir ada Risma Amanda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai dispute settlement mechanism, mengenai sengketa impor produk canai lantaian dari BRI atau baja bukan paduan dengan Vietnam dan Taiwan. Yang pertama, mengenai permasalahan yang terjadi. Sengketa impor produk canai lantaian dari BRI atau baja bukan paduan dengan Vietnam dan Taiwan. Taiwan dan Vietnam menggugat aturan safeguard terhadap produk canai lantaian dari besi atau baja paduan yang dinilai diskriminatif ke WTO masing-masing pada 12 Februari 2015 dan 1 Juni 2015. Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP produk impor canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan sebelumnya diatur melalui PMK nomor 137.1 tahun 2014 yang disahkan pada 7 Juli 2014. BLI tersebut berlaku hingga 3 tahun dan berakhir pada Juli 2017. Kasus tersebut berlanjut hingga tingkat banding. Pada Agustus, Dewan Banding Organisasi Perdagangan Dunia atau Appellate Body WTO mendukung tuntunan Vietnam dan Taiwan terkait dengan kasus diskriminasi impor produk baja, produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan oleh Indonesia. Tarif-tarif tersebut dapat diberlakukan sementara untuk melindungi produsen-produsen nasional melawan lonjakan impor yang tiba-tiba dan merusak. Dengan mengajukan gugatan, Vietnam telah membuat Indonesia memiliki masa 60 hari untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu, Vietnam dapat meminta WTO untuk mengadili. Yang kedua, penyelesaian masalah berdasarkan hukum perdagangan internasional. Pada tahun 2015, Vietnam meminta konsultasi dengan Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan 4 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute atau DSU. Pasal yang kedua ada Pasal 22 General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Yang ketiga, Pasal 14 Perjanjian Safeguards atau atas pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP terhadap impor baja mereka. Konsultasi diadakan antara Indonesia dan Vietnam pada tanggal 28 Juli 2015, namun konsultasi-konsultasi itu gagal menyelesaikan perselisihan. Pada tanggal 17 September 2015, Vietnam meminta kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO untuk membentuk panel. Panel pada pertemuan 28 September 2015 akan memeriksa kasus yang ada pada dokumen DS490 pada 1 Desember 2015. Vietnam meminta kepada Direktur Jenderal WTO untuk menentukan susunan panel. Baik, selanjutnya, panel menemukan bahwa Indonesia tidak memiliki konsensi tarif di bawah perjanjian WTO yang dapat ditangguhkan atau dimodifikasi untuk pencegahan adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh impor. Dalam kasus impor baja Galvalum ini, Indonesia tidak memiliki konsesi tarif yang mengikat. Bonding tarif obligation atas impor baja Galvalum dalam konsensi WTO-nya dengan tidak adanya kewajiban yang mencegah anggota atau melakukan pemulihan. Maka jelas tidak perlu bagi anggota tersebut dibebaskan dari komitmen WTO. Yang terakhir, dampak dari sengketa dagang ini adalah tindakan pengamanan diterapkan Indonesia dilakukan berdasarkan tindakan pengamanan yang diizinkan oleh WTO melalui Agreement on Safeguards. Namun, pada tahun 2015, Vietnam yang merupakan pengimpor utama baja Galvalum ke Indonesia merasa dirugikan oleh adanya tindakan ini, karena Indonesia mengecualikannya dari 120 negara berkembang lain yang dibebaskan dari pengenaan BMTP. Pada tanggal 22 Maret 2019, Indonesia menghentikan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP melalui surat putusan Menteri Keuangan nomor 26 PMK 010 tahun 2019.
Berdasarkan persengketaan ini, dapat dilihat bahwa WTO berperan sebagai mediator yang menyediakan forum bagi anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus Indonesia Safeguard on Certain Iron and Steel Products ini, WTO membentuk suatu panel ahli untuk mengkaji apakah tindakan Indonesia yang dipersengketakan dalam gugatan ini merupakan tindakan pengamanan sebagaimana yang diizinkan WTO dalam Agreement on Safeguard. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.